Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim. Hadirin, segala puji kita haturkan kehadirat Allah. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita selalu diridhoi serta diterima oleh Allah Ta'ala, dapat mengantarkan nanti saatnya kita kembali ke hadiratnya betul-betul diparingi mati husnul khotimah, jauh dari su'ul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan taklim kita dalam waktu yang amat sangat singkat ini. Kita masuk kepada bab baru setelah kita membahas tentang sholat jamaah, sholat Jum'ah, kemudian haji, kemudian kemarin itu jihad. Maka sekarang masuk bab baru, bab yang ke-235 tentang menerangkan jamaah. Ini artinya umumnya atau yang digolongkan minasyuhada, orang-orang yang mati syahid. Syuhada ini mati syahid. Tetapi yang dibahas di sini syahid secara umum atau syahid fi sawabil akhirah. Syahid yang hanya bernilai akhirat. Orang Islam ya, tapi selain Islam, orang Islam yang mati kayak apa nanti akan disebutkan, itu termasuk syahid tapi syahid akhirah. Nah, syahid akhirah ini tetap wayak sinuna, tetap wajib dimandikan. Syahid tapi dimandikan, kecuali kalau syahid yang al-qatil bil qital, mati di medan perang, mati syahid yang di syuhada itu tidak wajib dimandikan, tidak wajib disolati. Nah, yang ini tetap dimandikan, wa yusolli, dan disolati alaihim. Bikhilafil qatil, tidak seperti mati syahid yang fi harbil kufari, di dalam memerangi orang-orang kafir. Jadi syahid apa? Nanti kita akan lihat. Sopoai yang termasuk syahid akhirah ini ada. Ini kita masuk kepada langsung, ini tidak pakai ayat, langsung hadis-hadisnya. Yang pertama akan membahas tentang syahid akhir tadi, itu sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu. Qala Rasulullah SAW, asyuhada'u, wong mati syahid akhirat nggih, itu khamsatun, ono 5. Sinten mawon. Jadi monggo diperhatikan, syahid akhirat ini bukan syahid yang di medan perang. Yang pertama al-mat'un, orang yang mati mat'un itu tertusuk atau tertombak. Ya mungkin ada yang salah sasaran seperti ada peluru nyasar. Kok siapa yang itu dari situ. Seperti peluru nyasar itu tidak sengaja nembak, ketembak. Ya kok malah hilang. Terus ini sudah kayak gini Yang pertama, yang kedua wal maktun, orang yang mati syahid karena sakit perut. Sakit perut, sakit nemene, sudah tidak tertolong lagi, akhirnya mati. Mungkin zaman dulu itu banyak orang yang di pedalaman di luar Jawa sana masih banyak hadirin yang
orang jauh dari perkotaan, rumahnya di pedesaan jauh sekali, kalau ke rumah sakit harus ke minimal kabupaten ya. Di kecamatan itu masih sederhana kayak puskesmas saja kalau di Sumatera itu. Wal gharik, dan orang yang mati tenggelam, kerm, numpak kapal misalnya, kapalnya tenggelam, dan dia ikut mati, maka matinya ini mati syahid akhirat. Wasahibul hadmi, dan orang yang tertimpa atau kejatuhan, reruntuhan, misalnya di daerah longsor dan lain sebagainya, itu matinya syahid akhirat, tetap dimandikan dan disolati. Wasyahidu fisabilillah, dan orang yang menegakkan agama Allah, seperti para guru yang di pedalaman jarang yang memperhatikan, mati dia karena mungkin satu dan lain hal. Atau kalau di kota-kota ini seperti para takmir, para pengurus masjid yang pekerjaannya adalah melayani umat untuk melaksanakan agama Allah Ta'ala, maka 5 hal ini hadirin dinilai syahid akhirat. Bagaimana insya Allah dosa-dosanya diampuni oleh Allah Ta'ala selama dia muslim, ya mukmin. Nek wong mati ketembak atau mati ketusuk, mati tenggelam, mati kebakar dan sebagainya, tapi non muslim ya tidak termasuk syahid. Yang syahid hanya yang muslim saja. Ini yang pertama. Yang kedua juga dari Abu Hurairah. Kala Rasulullah SAW, ma ta'udduna, Rasul bersabda dalam nada tanya, ma ta'udduna, orang syahid yang kayak apa yang kamu ketahui atau yang kamu kira itu? As-syuhada fikum, menurut kamu sekalian. Qalu, sahabat menjawab, ya Rasulullah, man qutila fisabilillah, orang yang mati dalam menegakkan agama Allah, fahuwa syahid. Ini hilang satu. Qala Rasul, inna syuhada'i min ummati idan laqalilun. Orang yang mati syahid dari umatnya Nabi itu tidak banyak, karena kalau disebut umatnya Nabi mesti muslim dia. Nah kalau tidak muslim, tidak umatnya Nabi, mati kayak apapun tidak termasuk syahid. Qalu, kemudian sahabat bertanya, faman hum ya Rasul, yang dibilang sedikit itu siapa saja? Qala, Rasul menjawab, man qutila fi sabilillah fa huwa syahid. Barang siapa yang terbunuh di medan perang itu syahid, jelas syahid dunia akhirat kalau yang di medan perang. Tapi kalau yang waman mata fi sabilillah fa huwa syahid sampai 2 kali. Waman mata fi taun, barang siapa yang mati kena wabah. Kayak kemarin ada corona, selama dia muslim mukmin mati kena wabah. Hadirin, wabah itu tidak sekarang saja, dulu lebih banyak, malah ada taun dan lain sebagainya. Mati dia kena taun itu, maka syahid. Wa huwa syahidun wa man mata fil butni fa huwa syahid. Barang siapa yang mati karena tidak kuat menahan sakit perut, dia syahid. Di dalam keterangan lain disebutkan orang yang mati karena bersalin melahirkan, selama dia muslim atau mukminah, muslimah, itu dia juga syahid, tapi syahid akhirat, artinya dia tetap dimandikan dan disolati. Wal ghoriku syahidun, dan mati yang mati kern, tenggelam, tenggelam, pokoknya tenggelam matinya, itu mati syahid. Hadirin, bukan yang tenggelam disengaja. Ada dulu kisahnya orang yang mati bunuh diri dengan menceburkan diri di air yang deras
Dia gak iso nglangi anjlok nangkun mati. Nah, ini tidak syahid kalau yang mati bunuh diri itu sekalipun tenggelam. Kata nggih wallahu alam sahab. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wallahu alam. Nah, iki rada padang iki. Kita ganti ke memang sudah waktunya jalur adik proyektornya. Yang ketiga, Wan Abdillah ibnu Umar ibnu As. Sebuah riwayat dari Abdullah bin Umar bin As radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu man kutila duna malihi lan iki. Lek enek wong mati karena mempertahankan hartanya, nggih. Misalnya ada rampok yang masuk ke rumahnya atau begal kalau di luar Jawa. Sini aja banyak kok, nggih. Di sini itu saya lihat video di WA itu apa tenan apa ndak wallahu alam nggih. Banyak orang yang epok-epok jalur tulung nggih. Motifnya banyak banget, ternyata dia cari mangsa, membunuh. Bahwa syahid karena mati mempertahankan hartanya baik di rumahnya maupun di luar rumah nggih. Tapi yang jelas dia muslim mukmin dan mempertahankan hartanya, dia termasuk syahid. Jadi syahid itu lumayan ya, banyak. Yang keempat, wan Abil Akwar Sa'id ibnu Zaid ibnu Amr ibnu Nufail ahadil asrotal masyhud, yang Nufail ini dipersaksikan atau dijanjikan lahumul jannah, dijamin masuk surga. Ini Rafi ini tadi radhiyallahu, mudah-mudahan Allah meridhoi semuanya. Kala Abil Akwar itu berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Suatu ketika Nabi bersabda, man kutila duna malihi, padha kali wau tasian. Barang siapa yang mati karena mempertahankan hartanya, fa huwa syahid. Pokoknya dia muslim nggih, dia syahid. Wa man kutila duna damihi, lek enek wong mati karena mempertahankan jiwanya nggih. Ya misalnya ada orang yang bermaksud untuk membunuh, dia pertahankan, dia lawan, rupanya dia mati, dia syahid ya, dijamin surga katanya. Waman kutina duna dinihi, apalagi ini orang yang mati karena mempertahankan agamanya, agama Islam tentu saja nggih, bahwa syahid. Waman kutina duna ahlihi, dieling-eling jadi wong mati syahid itu rupanya akeh. Orang yang mati karena mempertahankan keluarganya, anaknya disandra misalnya, atau pokoknya mempertahankan keluarganya, bu anaknya, bu istrinya, bu cucunya, bahwa syahid. Ini semuanya adalah mati syahid. Rawa Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala hadis hasan sahih hadisnya. Jadi rawanya Abu Dawud dan Imam Tirmidzi. Nggih. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, mudah-mudahan kita termasuk yang mati husnul khotimah ngeten mawon nggih. Perkara syahid dan tidak syahid, yang penting husnul khotimah. Tapi lek mati yang kayak gini insyaallah husnul khotimah selama dia muslim nggih. Mudah-mudahan nanti dijamin masuk surga. Wallahu a'lamu bissawab. Terus nah niki rada padang titik. Yang kelima, sebuah riwayat lagi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah berkata, ja'a rajulun, kata Imam Abu Hurairah, seorang laki-laki datang ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasul. Faqala, kemudian Rasul tanya, ya Rasulullah, katanya Rasul ini, ara'aita in ja'a rajulun yuridu akhadha mali. Kalau ropel macam ini, Rasul, bagaimana menurutmu atau menurut Islam kalau ada ja'a rajulun, orang laki-laki datang, yuridu akhadha mali, ingin merampas harta saya, ingin membegal harta saya, ingin merampok
harta saya. Lek ten kapal niku jeneng bajak. Padha niku nggih nggih. Padha niku nggih. Kala Rasul menjawab fala tutihi malaka, ojo mbok wehno hartamu. Jadi Nabi malah ajari ngoten, lek ana wong berusaha untuk memaksa membegal hartamu, jangan kau berikan. Qala rajul bertanya lagi, araita in qatalani, bagaimana kalau dia berusaha membunuhku? Qala qatilhu, lawanan. Lek dia berusaha untuk memaksa atau tadi merampok ya, membegal, maka lawan dia, qatilhu. Qala araita in qatalani, bagaimana Rasul kalau aku yang terbunuh? Qala fa anta syahid, kamu syahid. Nggih. Kalau kamu terbunuh jelas kamu terbunuh syahid. Sekarang kalau qala Rasul masih bertanya, araita in qataltuhu, kalau aku yang membunuhnya, ya pokoknya niatmu pertama kali tadi sudah berupaya untuk mempertahankan hartamu. Qala wa finnar, sekalipun dia mati, yang terbunuh, yang kalah dia, ya, karena niatnya pertama kan akan membunuh si punya harta toh, ya, maka begal atau rampok ini sekalipun dia ternyata terbunuh, dia masuk neraka, ya, dia yang kalah. Karena itu hadirin, ya mudah-mudahan kita tidak mengalami nggih. Karena itu panjenengan nek iso setiap pagi ya, habis subuh dan awal malam maghrib kayak gini baca doa yang diajarkan Nabi itu. Nggih. Di antaranya ada doa la iso diwaca 3 kali. Bismillahilladzi la yadurru, apalagi lho nggih. Amal nih. Pagi 3 kali minimal, syukur kali lebih. Sore 3 kali. Bismillahilladzi la yadurru masmi syai'un fil ardi wala fisam. Kok to Pak? Ya belajar Tuhan nggih. La yadurru masmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa samiul alim. Tidak akan menimpa kepada kita bahaya, atau bahaya tidak akan menimpa kepada kita dengan menyebut asma Allah, karena Allah yang akan melindungi, wa huwas samiul alim, dan Allah itu maha mendengar serta maha mengetahui. Minimal baca itu. Nggih. Lebih-lebih lek panjenengan badhe tindakan, badhe bepergian, minimal baca bismillahirrahmanirrahim. Nek kula tak biasakno nggih. Lek dereng apa donga sing panjang, ada doa yang panjang yang diajarkan ada. Itu baca ini saja. Lek mari bismillah ping 3, bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah, nanti juga ping 3 baca. Nggih. Terus tadi itu bismillahilladzi la yadurru masmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa. Insyaallah Allah melindungi. Nggih, Allah melindungi. Lek terpaksa nggih enten Rasul kayak gini, kalau Allah sudah melindungi insyaallah kita bisa mengalahkannya. Yang mudah-mudahan kita tidak menemui hal-hal semacam itu, tapi yang jelas kita sudah berusaha dan berdoa, insyaallah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilanjut, ada yang perlu dibahas? Lanjut nggih. Enten. Nggih, monggo. Waalaikumsalam. Mengenai mati syahid kan dijamin masuk surga. Seperti halnya cerita yang tahun berapa itu mengenai bom bunuh diri. Dalam niatnya kan dia membela Islam. Apa? Dalam niatnya dia itu membela Islam. Karena bunuh diri. Yang Rasul memakai. Ya. Nggih. Soalnya dia kan dalam Alasannya jihad nggih. Itu gimana? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, apa amal itu sesuai dengan niatnya, dan niat itu juga harus sesuai dengan syariat. Nggih. Niatnya apik, tapi dia ngelakoni elek. Nggih, ya apa tadi ini. Maka hadirin
sebetulnya itu sudah dibahas banyak panjang lebar begitu dulu berkali-kali. Orang yang mati misalnya karena mengebom apa itu gedung atau apa alasannya dia jihad menegakkan agama di zaman Nabi itu yang kayak gitu dulu tidak ada. Kalau tuh ada perang itu ono aturannya. Kalau kita harus membunuh juga ada aturannya. Jadi itu menurut kesimpulannya singkat mawon, menurut para ahli, para ulama, dia kurang komplit oleh mempelajari Al-Quran sehingga baru sepotong-potong. Pokoknya membunuh yang dianggap salah mesti dia kalau sekalipun dia terbunuh itu dia syahid. Tidak benar sebetulnya. Sing bener kalau memang perang itu zamannya Nabi. Sekarang ini kalau perang di sana di Palestina sana, di tempat kita zamannya sudah zaman damai. Nah, kalau ada persoalan perlu dijelaskan yang jelas. Di zaman Nabi perang itu perlu aturan. Jadi ada aturannya, kapan waktunya, ada perjanjian antara Nabi dengan orang-orang kafir. Terus tempatnya di mana, bahkan jumlahnya diperhitungkan. Dulu pernah ada yang orang kafir menyalahi umat Islam perang Badar itu jumlahnya tidak imbang itu, tapi Nabi menyandarkan diri kepada Allah, mohon bantuan, akhirnya diberi bantuan berupa malaikat menang. Tapi pasti ada aturannya. Jadi tidak angger sak-saknya pokoknya matanya orang kafir jihad. Itu jahat bukan jihad. Kan? Jadi tidak jadi mati yang dianggap syahid itu adalah mati yang bukan karena menyalahi syariat agama. Kayak tadi mati membela harta itu tidak menyalahi karena sudah ada tuntunannya. Dia yang berusaha untuk merampas kita, maka kita pertahankan, kita lawan dia. Ternyata kalau dia yang mati, maka dia yang masuk neraka. Bukan orang yang berupaya untuk tadi itu membunuh dirinya. Tujuannya adalah mematikan orang-orang yang padahal yang dibunuh, yang kena bomnya dia itu yang mati bukan orang kafir tok, yang muslim juga banyak. Itulah tidak dibetulkan. Ngaten nggih? Wallahu alam. Enten malih. Monggo. Yang kedua mati saya tadi orang yang kena corona. Orang yang kena musibah corona. Iya. Dia orang muslim. Dia orang muslim juga. Muslim. Iya. Dia tidak menjalankan syariat Islam. Nah, ini. Terus dia bisa masuk surga. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Intinya sebetulnya intinya ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, selama dia tidak menjalankan syariat agama terutama sholat itu bukan karena dia meremehkan, bukan dia mengatakan bahwa sholat itu gak ada gunane. Kalau ada orang yang mengatakan seperti itu terkena hadis, ada hadis Nabi yang menyatakan yang membedakan Islam dengan orang tidak Islam itu adalah sholat. Kalau dia tidak sholat, apalagi dia menyatakan, maka sekalipun dia mati kena virus, kena corona, kena taun, atau bahkan mati kayak tadi itu tenggelam, maka kalau dia menyatakan bahwa sholat itu tidak penting, tidak ada gunanya, ya bukan Islam dia. Yang dinyatakan Islam itu kalau dia mungkin misalnya tidak melaksanakan sholat, tapi misalnya dia masih beralasan repot atau masih belum bisa dan lain sebagainya, tidak mengatakan bahwa sholat itu tidak wajib atau tidak penting, tidak perlu. Kalau sudah mengatakan itu tidak Islam lagi. Ngoten nggih? Lah iso yo aja ndak sholat to nggih. Anak putu kita lah iso diajari ben sholat kabeh. Sholat itu alat yang pertama kali untuk membebaskan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ngoten pun? Enten malih Ibu enten mboten? Ndak, kita lanjutkan nggih. Endi mau nggih. Kita lanjutkan ke hadirin.
Ini apa ya? Di tempat kita sudah tidak berlaku ya. Babul fadlul itki, bab memerdekakan budak sekarang kan sudah ada usum ya. Maka kita lewati saja, kita cari yang masih usum di tempat kita. Ya. Oke. Nah, niki guys, bodoh niki saya. Ini Kitabul Ilmi, bab menerangkan keutamanya ilmu. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, Islam ini amat sangat menekankan kita untuk berilmu, karena kita akan menjadi penghuni surga itu harus beribadah, gitu. Karena wong gak ibadah terus serta-merta masuk surga lah. Untuk bisa beribadah itu harus pakai ilmu. Maka ayat Al-Quran yang pertama kali diturunkan oleh Allah Ta'ala itu di dalam surat Al-Alaq itu bunyinya Iqra. Iqra itu secara lahir artinya membaca, tapi sebetulnya itu maknanya dalam, bukan sekedar membaca lafalnya atau membunyikan suara hurufnya Al-Quran, tetapi bagaimana mengkaji kandungannya yang terdapat di dalam Al-Quran itu. Maka Allah Ta'ala pertama kali menurunkan ayat Al-Quran itu berupa Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nanti nggih kita bahas. Babul fadlil ilmi, bab menerangkan keutamaan ilmu. Nah, di dalam Al-Quran hadirin banyak banget ayat-ayat yang menerangkan tentang ilmu. Termasuk ini diambil singkat, tapi di dalam surat Toha ayat 114 ada Allah berfirman, firman-Nya Allah dalam bentuk ngajari doa. Allah berfirman berupa pelajaran untuk berdoa. Bunyinya Rabbi zidni ilma. Nggih. Rabbi, wahai Tuhanku, wahai ya Tuhan nggih, pangeranku wonten wong Jawa, zidni tambahlah kepadaku ilman ilmu. Ini terdapat di dalam surat Toha ayat 14. Kemudian di dalam surat Az-Zumar ada lagi firman-Nya Allah, Qul Muhammad, katakanlah, suruh mengatakan Nabi Muhammad itu kepada kita umatnya, hal yastawil ladina ya'lamuna, apakah sama orang-orang yang berilmu? Ya'lamun itu kan mengetahui ya berilmu. Wal ladina la ya'lamun, dan orang-orang yang tidak mengetahui. Orang yang tidak berilmu, tidak mengetahui, maka dia tidak pandai melaksanakan ibadah. Sementara untuk bisa masuk surga itu harus melaksanakan ibadah. Kalau tidak berilmu, bagaimana caranya bisa beribadah dengan baik? Karena itu waladina layamun tidak sama dengan orang yang ya'lamun. Ini singgungan Allah terdapat di dalam surat Zumar ayat yang ke-9. Yang ketiga di dalam surat Mujadalah, sering saya baca ini. Dalam surat Mujadalah Allah berfirman, yarfa'illahul ladzina amanu. Allah akan mengangkat derajatnya, kedudukannya, predikatnya orang-orang yang beriman. Waladina utul ilma darajat, derajatnya orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu pengetahuan. Karena itu hadirin, agar kita diangkat derajat kita oleh Allah, dimuliakan di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat itu terus. Yang pertama harus beriman, dan yang kedua harus mempelajari ilmu pengetahuan, terutama ilmu ibadah. Yang terakhir yang dicantumkan di sini firman Allah di dalam surat Fatir ayat 28. Allah berfirman, innama yakhsyallaha, sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah min ibadi, dari hamba-hamba Allah itu adalah al ulama'u, orang-orang yang berilmu pengetahuan. Di ayat lain disebutkan, di riwayat Nabi disebutkan
wal ulama'u warasatul anbiya. Ulama, para orang-orang pemegang ilmu agama itu adalah pewaris ilmunya para nabi. Kalau gitu hadirin, Nabi pernah mengatakan di satu kesempatan bahwa Nabi itu tidak mewariskan kepada kita kecuali dua hal, Al-Quran dan hadis. Barang siapa yang memegang teguh Quran dan hadis, dia tidak akan tersesat selama-lamanya. Tapi di sisi lain Rasul juga menambahkan wal ulama'u warasatul anbiya. Jadi para ulama itu juga para pewarisnya nabi-nabi, terutama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung hadis nih. Ini hadisnya. Sebuah riwayat dari Muawiyah, sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Nah, hadirin, di antara tanda orang yang dikehendaki baik oleh Allah, baik di dunia maupun baik di akhirat, ya Allah yang menghendaki, Allah yang menghendaki baik kepada manusia, itu yufaqihu fiddin, oleh Allah dipahamkan, dingertikan, dipandaikan terhadap ilmu-ilmu agama. Nah, hadirin, Allah sudah berupaya memberikan kesempatan untuk pandai, tapi di antara manusia banyak yang tidak mau mengambil kesempatan itu. Karena itu banyak orang yang tidak mau belajar. Kalau diajak kajian kayak gini banyak yang tidak mau. Yang mau ya ini saja. Ini hadirin, di banyak tempat juga seperti itu. Oleh karena itu mari kita tinggalkan seperti ini. Kita ikuti apa yang dikehendaki oleh Allah, menjadi orang yang paham tentang ilmu agama. Wallahu a'lamu bishawab. Enten malih yang kedua, dawur doa. Entek itu nih, dereng. Yang kedua sebuah riwayat dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW, la hasada. Hasad niku artinya iri. Ra oleh iri illa fisnata, ini kecuali dua hal, kepada dua hal. Kalau kepada dua hal ini boleh kita iri. Yang pertama, rajulun atallahu malan fasalatahu. Masyaallah. Rapopo. Ini manusia yang lali. Salat ya lali kadang-kadang. Jadi yang pertama kita boleh iri kepada orang yang dua golongan, kepada orang yang oleh Allah diberikan harta, beri harta, tapi orang itu bukan memperbanyak dan bermegah-megahan dengan hartanya. Dia diberi harta banyak tapi digunakan untuk menegakkan agama, seperti istri Rasul Khadijah, seperti sahabat Utsman, hartanya banyak, kaya raya itu, tapi bukan digunakan untuk bermewah-mewahan, bukan seperti Karun, termasuk lagi sahabat Nabi yang kaya raya, dia berupaya untuk miskin, gak miskin malah tambah kaya, itu namanya sahabat Abdurrahman bin Auf. Kita boleh iri kayak gitu, mbok aku diparingi kayak Abdurrahman yo, bondoku akeh terus aku iso infak ke sana, sedekah ke sana, memerdekakan budak dan seterusnya. Boleh iri yang kayak gini, nggih. Kemudian warajulun atahullaul hikmah. Boleh iri kepada orang yang diberi ilmu pengetahuan oleh Allah, wa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Sementara orang yang diparingi ilmu dan hikmah yang banyak itu, dia mengajarkannya dan dia mengamalkannya. Ini boleh kita kepingin seperti itu. Iri itu artinya meri itu ya kepingin ya. Kalau ada orang yang kaya tapi dia gunakan untuk berpoya-poya, untuk sombong, dan enggak oleh, sama sekali malah berdosa. Atau ada orang yang tampan atau cantik kita iri itu juga tidak boleh. Yang boleh hanya dua ini tadi, iri harta yang digunakan untuk kebaikan, dan iri kepada ilmu pengetahuan yang juga diamalkan dan diajarkannya. Ngoten nggih? Ayo Allah. Cilik-cilik kita nggih. Hadirin, ini agak panjang. Waktunya sih nggih.
sebuah riwayat yang ketiga dari Abu Musa radhiyallahu qala Nabi sallam masalu ma ba'asnya lahu bi minal huda wal ilmi kamasali gois asobar ardon pakanat minha taifatun taibatun sak teruse tak iki tak terangno mawon diwaca kesuwen iki mereka ngeten. Perumpamaan Nabi diberikan ilmu dan hidayah untuk disampaikan kepada umatnya termasuk kita ini ada tiga golongan, tiga kelompok orang yang menemui Nabi dan melihat Nabi itu salah satu sababiyah hikmah, sababiyah ilmu dan sababiyah hidayah itu ada dua golongan. Seperti air yang turun dari langit menyirami bumi itu ada tiga macam. Yang pertama tanah atau bumi atau lahan yang kesiram air dari langit, rupanya tanahnya tanah subur sehingga begitu kesiram air dari langit tanpa ditanam pun banyak tanaman yang tumbuh, terutama rumput-rumputan. Cuma hadirin, kita itu yang nggak ngerti manfaatnya rumput. Orang kalau ngerti manfaatnya rumput hadirin, semua yang dicipta oleh Allah ini tidak ada yang sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Itu yang tanpa ditanam, yang ditanam lebih banyak lagi manfaatnya. Nggih, rumput itu hadirin kita lahan kita ono alang-alange nggih, alang-alang pirsa nggih. Kita tidak senang sama sekali. Padahal alang-alang itu ada ada khasiatnya, bukan hanya akarnya. Cuma kita tidak ngerti jika ono alang-alang masalah tidak senangin teman. Padahal itu ada manfaatnya. Memang ya hadirin semuanya memerlukan ilmu pengetahuan. Semua tumbuh-tumbuhan, rumput tumbuh-tumbuhan. Enten krokot, panjenengan pirsa krokot. Krokot itu punya manfaat yang besar untuk obat-obatan. Lek kepengin jelas dibuka di YouTube tanya manfaatnya krokot. Enten malih meniran, Masya Allah, bahkan cipluan, cipluan itu manfaatnya besar. Kalau enak lahan kedepulan cipluan gak seneng temen. Terus enten malih mengkudu, pirsa mengkudu, apa itu? Pace, bentis. Itu manfaatnya besar. Ini yang kita tanam jauh lebih hebat. Jadi golongan yang pertama, bagian yang pertama adalah tanah yang subur yang kena siram air hujan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang bermanfaat. Yang kedua ini mepet punen nggih. Yang kedua ada tanah yang tandus keras pokoknya, tersiram oleh air yang demikian banyak, raiso nukulno tumbuh-tumbuhan, tidak bisa. Tapi masih punya manfaat karena sekalipun dia tidak bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, tanah yang keras itu bisa menampung air. Lah air ini bisa dimanfaatkan oleh manusia. Ada yang digunakan untuk minumi ternak, ada yang digunakan untuk mengairi, bahkan ada yang digunakan untuk bahan air minum juga ada, diproses. Jadi ini golongan yang kedua. Orang yang menerima syariat Allah melalui Nabi. Kalau yang pertama tadi kita terima dengan bagus dan kita amalkan kepada orang lain. Yang kedua itu tidak bisa mengamalkan tapi dia bisa menerima. Yang ketiga ini yang mudah-mudahan kita hendak adalah tanah yang bebatuan, yang tidak ada tanahnya sama sekali, gagal kok di sini. Itu kena siram hujan, wis gak bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, sekaligus dia tidak bisa menampung air karena kerikil-kerikil batu-batu. Inilah manusia, ada tiga golongan seperti ini. Ada yang menerima syariat Allah melalui Nabi itu dia terima, dia pelajari dan diamalkan, kayak golongan tanah yang pertama tadi. Ada yang kedua, orang yang tidak bisa mengamalkan kepada orang lain tapi dia bisa menampung. Ini golongan yang ketiga, wis gak terima juga tidak bisa mengamalkan. Inilah perumpamaan ilmu pengetahuan dan hidayah yang diturunkan oleh Allah melalui
Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang pertama menerima apa yang disyariatkan oleh Allah, kemudian kita perdalam dan kita ajarkan kepada orang lain, minimal kepada keluarga, anak istri kita. Kenapa? Karena semua itu aset kita. Nanti kalau kita sudah tidak bisa berbuat lagi, ketika sudah kita mati, putus hubungan kita dengan dunia ini kecuali 3 hal. Salah satunya adalah keluarga, anak atau istri atau suami yang saleh yang selalu mendoakan kepada kita, apalagi kalau dia berilmu. Mudah-mudahan kita bisa menerima seperti apa yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Si anak itu kayak gini. Oke hadirin. Senten didik ya. Yang keempat, An Sahal Ibnu Sa'id radhiyallahu anhu Nabi sallallahu qala li aliyin radhiyallahu wallahi li an la ayyadiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Na'am itu onta yang berwarna merah. Jadi maksudnya gini, demi Allah wahai Ali, kamu itu bisa memberikan ilmu pengetahuan kepada seorang laki-laki dengan baik, ilmu agama yang baik. Apa yang kamu berikan kepada satu orang itu saja adalah jauh lebih baik daripada onta yang berwarna merah. Hadirin yang dirahmati Allah, dulu bahkan mungkin sampai sekarang di Arab sana onta yang berwarna merah itu jarang. Sehingga kalau ada orang yang punya onta berwarna merah ini, dia punya status sosial yang tinggi, dihormati orang, disegani orang, dan dinyatakan dia adalah orang yang punya kedudukan yang tinggi. Ini onta berwarna merah. Sampai sekarang onta warna merah itu jarang ditemukan, tapi mulia nilainya. Nah, ini memberikan pengetahuan satu saja kepada orang lain, apalagi kalau orang banyak. Sadaqal nantimunan berarti entek nggih. Mudah-mudahan yang kita bahas selalu dibarengi hidayah Ta'ala, kita bisa mengamalkan, dan mudah-mudahan lantaran ini semua kita dibarengi mati husnul khotimah. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.